Amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadirin jamaah, sebelum kita memulai kajian kitab kita, mari sama-sama kita membacakan Ummul Quran surat Al-Fatihah untuk salah satu daripada jamaah kita yang sangat istiqomah, yaitu Bapak Haji Ali yang kemarin dipanggil Allah Subhanahu wa taala, yang mana beliau kalau ngaji selalu di pojok sana itu, jadi rutin, nggak pernah pindah-pindah, istiqomah di sana. Kita bacakan surat Al-Fatihah, mudah-mudahan almarhum diampuni dosanya, dimaafkan kesalahannya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Mudah-mudahan berkah keistiqomahannya Allah mudahkan segala jalannya. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'alana bi barakatihi wa bikum fid dharaini amin ya al-anqar. Wa an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari sahabat baginda Rasul yaitu Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Qala, ia mengatakan, ihtajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hujratan bi khasafah. Hadirin, Sayyidina Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, salah satu sahabat Rasul yang sangat cerdas. Saking cerdasnya beliau, itu baginda Rasul nyuruh beliau belajar bahasa Yahudi, dipelajarin, dikuasain cuman setengah bulan. Coba orang mana tuh yang bisa belajar bahasa asing cuman setengah bulan? Kalau kita kursus bahasa Inggris misalnya, ada 3 bulan jago? Belum tentu. Ini cuman setengah bulan langsung bisa menguasai bahasa Yahudi. Nah, ini beliau termasuk sosok ulamanya para sahabat. Nah, apa kata beliau? Ihtajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari baginda Rasul membuat hujrah, membuat satu bilik, membuat satu petak, tempat sholat bi khasafatin dengan menggunakan tikar. Fasalla fiha, Nabi sholat di situ. Nah ini fenomena kayak begini itu kalau di kita mungkin sekarang ini pakai sejadah. Jadi kalau kita baca kitab fikih hadirin, itu ada dibolehkan kita kalau pengen nempatin tempat, kalau bahasa Betawinya nyidekin namanya. Pengen nyidekin tempat itu syaratnya pakai sejadah. Jadi siapa orang yang sudah naruh sejadah di masjid, maka nggak boleh orang nempatin tuh tempat. Gitu. Misal contoh, kita datang hari Jumat, datang jam 8 pagi misalnya. Ini rajin banget jam 8 udah datang ya. Jam 8 udah nyampe masjid. Dia pengen nempatin depan nih. Bagaimana caranya biar nggak ada yang nempatin? Taruh sejadah. Seandainya dia wudhu, dia kencing, nggak ada yang boleh nempatin sejadah dia, gitu. Nggak ada yang boleh mindahin, karena lapak dia itu. Nah itu
ada satu keterangan seperti itu dalam kitab. Nah, dasarnya dari mana? Sumbernya dari hadis Nabi. Jadi Nabi sebelum sholat malam, hadirin, Rasul perintahkan istrinya Sayyidah Aisyah untuk naruh tikar di masjid. Nih satu pelajaran buat kita. Sekelas Nabi, itu tempat sholatnya itu bukan sejadah, khosafatin, yang maknanya tikar, anyaman dari daun kurma. Antum bisa bayangkan, ya, sekelas Nabi Muhammad SAW, orang yang dikatakan Sayyidul Awwalin wal Akhirin, yang jadi pemimpin orang terdahulu, orang ya di masa akan datang, itu sholatnya cuma pakai apa? Tikar. Ini menunjukkan kesederhanaannya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya Nabi pengen pakai karpet yang tebal, bisa nggak? Bisa. Nabi pengen pakai permadani, bisa nggak permadani? Bisa, mudah buat Nabi. Tapi Nabi enggak, Nabi pakai tikar aja. Tuh. Ya. Ini menunjukkan ya kesederhanaannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dikias, Rasul pakai tikar, kita pakai apa nih? Pakai sejadah, ya boleh, sama aja. Yang penting sama-sama nempatin tempat, nyidekin tempat. Tuh. Ya, jadi boleh. Bahkan tidak boleh menempati tempat yang sudah dicidekin. Meskipun yang naruh sejadah orang. Meskipun yang naruh sejadah orang. Ya. Makanya kayak gini nih. Ini kan asalnya hijau. Dipakai ini putih, ini merah, ya. Berarti kan pengurus naruh ini bukan sembarang orang ini. Emang diperuntukkan buat orang-orang tertentu gitu. Nah, sekarang masalahnya boleh nggak ditempatin? Nah, itu. Kalau orang udah naruh, boleh nggak ditempatin? Dasarnya nggak boleh. Dasarnya nggak boleh. Ya, saya pernah sholat di Masjid Bakri Tower, tempatnya Abu Rizal Bakri. Yang namanya owner, yang namanya bos ya, kalau sholat Jumat di mana? Di depan, masa di mana? Di belakang gitu. Bos. Itu kita datang ngisi khotib di sana, itu sejadah beliau udah nempel, sejadah Abu Rizal Bakri, sejadah Ardi Bakri, sejadah anak-anaknya tuh satu sap. Nggak nyampe semua sih, setengah lah. Ya, itu nggak ada yang nempatin, gitu. Karena sudah menjadi keumuman, kema'rufan, itu sejadah bos-bosnya, nggak masalah. Nah, cuman kapan boleh ditempatin? Pas lagi sholat, khotib selesai khutbah, ya, wala dzikrullahi akbar aqimus shalah, kagak nongol nih orang, tempatin boleh gitu. Jelas? Jadi selama belum sholat nggak boleh ditempatin. Ya. Termasuk apa? Termasuk tas, misalnya orang naruh tas. Termasuk sapu tangan. Termasuk apapun benda yang sekiranya itu jadi tanda buat itu bahwa itu adalah tempat dia, nggak boleh kita tempatin sampai kapan tadi? Sampai sholat. Kalau udah sholat nggak ada orang juga, mau nggak mau terpaksa kita tempatin. Kenapa? Ini bisa mutusin saf. Ya, ini saf rapi semua. Ini kosong sini atuh gara-gara sejarah orang. Nah, ya udah sholat di situ, gitu, nggak masalah, gitu ya. Itu yang pertama ya. Jadi hadis ini menunjukkan bolehnya nyidekin saf tuh, ya. Atau mungkin kayak ngaji gini. Ini kan ngaji banyak tiang nih. Emang kalau ngaji paling enak emang senderan sama apa? Sama tiang tuh enak, ini yang duduk gitu tuh enak tuh duduk senderan tiang, tau-tau pulas gitu. Iya. Apalagi yang pojok-pojok gitu. Nah, bagaimana Ustadz kalau seandainya kita taklim begini? Nih etikanya. Kalau emang udah ada orang biasa duduk di situ, kita sebagai jamaah jangan tepatin. Kenapa? Ini biasa punya Pak Haji sini nih, gitu, jangan. Etikanya. Tapi secara hukum boleh nggak? Boleh. Tapi etikanya tunggu dulu, datang nggak dia? Kalau nggak datang, kita tempatin, gitu. Nah, lalu yang kedua, ketika Rasul sholat di situ, fatatabba'a ilaihi rijalun, kemudian Rasulullah diikutin sama orang-orang dari belakang.
Ngomongnya rijal. Rijal itu beda sama rojul. Kalau rojul satu, kalau rijal banyak. Diikutin oleh orang-orang, sahabat-sahabat ikut. Dia tahu Rasul sholat malam, Allahu Akbar, sholat dirian. Di masjid nih, ngomongnya di masjid. Sahabat ngikut belakang, 1, 2, 3, terus sholat gitu. Sahabat, ya, tuh, punya giroh, semangat tinggi. Nggak boleh lihat Nabi ngerjain apa diikutin sama sahabat tuh. Ya, di sini dari sikap sahabat tadi yang ngikutin Nabi lagi sholat malam itu membuahkan satu kesimpulan hukum. Apa hukum yang bisa dipetik dari sini? Bolehnya sholat sunnah berjamaah tuh boleh. Ya. Jadi kalau misalnya kita malam-malam, misalnya bertepatan dengan malam tahun baru besok nih, ya kan dikatakan dalam beberapa riwayat ada malam-malam yang malam itu mustajab kalau kita doa, ya. Ada juga malam-malam yang dianjurkan kita banyak-banyak beribadah. Mungkin kalau ibadahnya masing-masing mungkin kurang semangat. Ya udah kita bikin besok malam Idul Fitri misalnya, Idul Adha contohnya. Kita sholat tasbih di mana? Masjid Aryat. Atau kita qiyamul lail 8 rakaat plus 3 witir. Boleh nggak? Boleh. Meskipun itu nggak dikerjakan pada umumnya orang, tapi Nabi pernah mengerjakan. Nabi sholat malam di malam pertama diikutin sahabat. Nabi sholatnya sholat malam, sahabat sholatnya sholat malam. Kata ulama bolehnya sholat sunnah berjamaah. Gitu. Ada lagi yang bilang begini, oh bukan hanya itu, Nabi sholat malam hukumnya wajib buat Nabi. Jadi Pak bedanya kita sama Nabi, kalau kita sholat malam sunnah, kalau Nabi sholat malam wajib. Berarti Nabi sholat wajib, kita sholat sunnah. Dari situ ulama mengambil istimbat hukum bolehnya orang sholat sunnah bermakmum kepada orang yang sholat wajib. Tuh boleh. Ya. Atau sebaliknya, imamnya sunnah, makmumnya wajib, boleh. Contohnya habis ba'diyah tadi misalnya, kan ada yang sholat tuh, ada yang datang sholat maghrib, ya nempok kita, nyolek kita misalnya, boleh nggak? Boleh. Sah nggak? Sah. Dalilnya dari mana nih? Antara imam dengan makmum beda sholat, yang atau sholat fardu, yang atau sholat sunnah, atau sebaliknya, yang atau sholat sunnah, yang atau sholat fardu. Sah dua-duanya. Jadi nggak usah begini Pak, nggak usah begitu, karena ada yang begini ya, ada yang begini juga, macam-macam dah ya. Nah itu nggak perlu. Karena contohkan dalam hadis ini, hadis muttafaqun alaih. Ingat ya, hadisnya muttafaqun alaih hadirin. Disepakati ulama. Berarti sahihnya tingkatan paling tinggi nih hadis. Ya. Tuh, jadi begitu tuh. Boleh tuh, ya. Disunnahkan. Ya. Naam. Yang kedua, ya. Bolehnya imam itu niat jadi imam di tengah sholat. Boleh. Dari hadis ini kan Rasul sholat sendiri tuh, sholat malam. Tiba-tiba di belakang ngikutin orang, tuk 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 tuk. Boleh nggak imam merubah niatnya? Kata ulama boleh. Ya, dalam hati saya niat menjadi imam. Udah, antum yang tadinya sendiri munfarid berubah menjadi imam. Tuh, dari sini. Ya. Makanya ada niat-niat itu yang dibolehkan dirubah ketika lagi sholat, bukan takbir, bukan. Makanya kalau kita sholat nih misalnya Allahu sholli fardhu maghribi, Allahu akbar, nggak pakai imaman misalnya, lupa. Rakaat kedua baru ingat, iya belum niat jadi imam, padahal jadi imam dia. Sah nggak sholat jamaah? Sah, meskipun imamnya tidak niat jadi apa? Imam. Dan kalau pengen mendapatkan fadilah besar, ketika imamnya nih udah rakaat pertama lupa imaman, terus rakaat kedua sholat dilanjut lagi, maka di tengah sholat rakaat kedua boleh niat imaman gitu. Ya. Beda sama makmum. Kalau makmuman wajib dari awal. Nggak sah kita nih sholat nih berdua gitu, tapi kita nggak niat makmuman, nggak sah. Harus niat apa tuh? Makmuman gitu.
Nah, jadi dari hadis ini kita bisa lihat bahwasanya bolehnya seorang yang berdiri sebagai imam kalau lupa niat di awal, boleh niatnya di tengah-tengah sholat. Tuh, ya. Tuh. Nah, kemudian ya, di sini juga apa? Bolehnya membuat satu tempat khusus di masjid. Ya, untuk apa? Untuk dua, untuk ibadah dan untuk istirahat. Nah, ini dia nih. Ini kalau kita lagi itikaf ya, bulan puasa biasanya. Itu boleh tuh nyidepin tempat gitu. Kapling. Nih buat keluarga aneh gitu. Bahkan di zaman Nabi ini dalam hadis yang sahih, sahabat-sahabat perempuan banyak yang bawa tenda, hadirin, banyak bawa tenda. Makanya itu dipakai banget sama jamaah tabligh. Itu jamaah tabligh kalau kita kasih tempat di masjid nih, dia bawa tenda, hadirin. Bawa tenda, bahkan bawa apa tuh? Bawa kasur. Ya, emang begitu, boleh aja. Tapi tergantung kebijakan pengurus, ya. Tergantung kebijakan pengurus. Tapi kalau secara hukum boleh nggak? Boleh. Itu. Nah, kemarin ada dapat info tuh. Kalau kita lihat di di Instagram, namanya Info Depok gitu ya, 24 jam gitu. Ada masjid, Pak, itu digembok sama pengurusnya. Bukanya cuma sholat fardu doang, 5 kali buka. Johor buka, habis sholat langsung gembok. Antara habis johor sampai asar tutup. Asar buka. Ya. Habis sholat asar gembok. Ntar bukanya lagi maghrib. Buka, habis sholat maghrib gembok sampai isya. Ya. Saya mau tanya, boleh gak? Secara hukum gak boleh. Yang namanya masjid itu kan buat umat, wakaf. Tapi kalau seandainya pengurus punya kebijakan, ya, karena Ustadz kalau kita nggak tutup, ntar banyak barang-barang hilang, nah boleh gitu. Enggak, kita nggak tutup full, Ustadz, nggak. Kita pakai cuman luarnya doang buat sholat. Jadi jamaah yang telat sholatnya di luar, oh nggak masalah. Pokoknya selama masih bisa dipakai sholat, walaupun luarnya silahkan. Tapi kalau udah tutup gerbang di depan tutup deh, itu yang ngomong dosa tuh siapa tuh? Pengurus. Ya. Karena duit masjid bukan duit pribadi dia. Duit siapa itu, hadirin? Duit jamaah. Maka yang boleh nikmatin siapa ya? Jamaah itu. Jadi jangan ditutup total juga, jangan. Tutup sebagiannya aja, dalamnya aja nggak apa-apa. Luarnya silakan mau pakai gitu. Itu nggak menjadi masalah tuh ya. Tuh, jadi boleh-boleh saja digunakan untuk apa tuh? Untuk dia sholat dan untuk istirahat tuh. Makanya kalau orang itikaf saya perhatiin tuh kalau bulan puasa itu sejadahnya tebal-tebal banget segini. Jadi sholat itu bawa sejadah sekalian buat apa tuh? Buat kasur, ame bantalnya. Tuh. Bagus nggak? Bagus. Ya. Bahkan saya salutnya sama orang-orang kantor yang malamnya itu tidur, paginya ngantor, tetap berangkat itikaf. Walaupun pas lagi sholat malam dia tidur aja nggak apa-apa. Yang penting dia di masjid, kan begitu. Bahkan ngajak anaknya 2, ngajak istrinya, sekeluarga pun diajak ke masjid tuh. Itu cakep. Walaupun nggak sholat, mensiarkan syiar yang diajarkan Nabi, yaitu 10 malam terakhir ngisi masjid. Karena nggak ada malam yang lebih utama dari 10 malam terakhir bulan Ramadan tuh. Ya. Kemudian, ya, ketika sahabat-sahabat itu ngikutin Nabi, waja'u yusalluna bi sholatihi, para sahabat datang dan sholat dengan sholatnya Nabi. Artinya mereka semua datang ikut makmuman sama Nabi. Nah, malam pertama sholat jamaah tuh bareng Nabi. Besoknya Nabi keluar lagi sama, naruh tikar. Nggak lama Nabi datang. Nabi sholat jadi imam, sahabat ngikutin. Malam kedua, makin rame dari malam pertama. Kenapa? Beritanya viral. Rasul semalam sholat malam di masjid. Lu nggak ikut? Wah, gua nggak tahu. Tahu gitu gua ngikutnya besok. Akhirnya ngikut tuh. Malam kedua rame. Sahabat ngikut jamaah.
Malam ketiga jamaah membludak. Nah yang unik malam keempat Nabi nggak nongol. Ditungguin dari habis Isya nih, mana Qiyamul Lail nih. Nabi biasa udah nongol nih, biasa udah naruh sejadah ini, nggak nongol. Sahabat, ya, biar Nabi keluar, sahabat mancing hadirin, mancing Nabi, diambil batu, dilempar ke pintu kamarnya Nabi. Kan ini kan posisi imam, kamar Nabi di situ tuh, dilempar batu, biar ada suara gitu. Mungkin kayak bangunin Nabi, kalau ngetok nggak enak, dilempar aja batu gitu. Ya. Ini sahabat saking pengennya sholat bareng Nabi, dilempar batu biar kali Nabi keluar. Besoknya Nabi sholat subuh malam itu nggak keluar. Nabi kasih tahu, sungguh malam tadi saya nggak keluar, saya takut sholat malam nanti diwajibkan atas kalian. Tuh, ini sholat malam. Kurang lebih kejadiannya mirip sama sholat tarawih, tapi bukan tarawih ini. Ini Qiyamul Lailnya Nabi. Ya, nah ini dari sinilah ulama ya mengambil satu kesimpulan, Nabi kita Muhammad SAW itu orang yang sangat rahmat, ya, nggak pengen ngeberatin umat tuh ya. Maka yang mesti kita sadari, kedatangan Nabi itu jadi rahmat, bukan jadi pemberat. Ya, saya ngobrol beberapa saat sama orang yang dibilang salafi ya. Ternyata hadirin, kenapa banyak orang sekarang itu kalau hijrah itu larinya ke salafi. Kalau kata Kiai Mawardi Wahabi gitu ya. Kalau kata Kiai Mawardi Wahabi gitu. Kalau kata Anda salafi dah gitu. Kenapa banyak tuh orang-orang yang hijrah ke salafi, ke Wahabi gitu. Bukan ikut-ikut kayak kita gini, bukan. Ya. Jawabannya karena orang-orang sekarang itu kalau ngikut-ngikut orang kayak kita itu agak ngerasa keberatan. Berat di mana? Berat di acara ya seremonial. Orang kita kan yang namanya acara seremonial ya, acara tradisional itu kan masya Allah ada aja apa aja acaranya banyak ya. Kalau orang meninggal tuh malam pertama tahlilan. Kalau tahlil kira-kira make duit apa enggak? Make duit tuh ya. Malam kedua tahlil, malam ketiga tahlil. Finalnya malam ke-7, final tuh. Biasa kalau lagi final tuh rame tuh, apa aja ada tuh. Ntar beras lah, pidyah lah. Kadang-kadang sarung sama duit gocap gitu. Nah buat orang kaya mah nggak apa-apa, orang kaya duitnya banyak, dia pengen sedekah buat orang, tapi buat orang susah ini kasihan. Saya pernah ketemu di dekat rumah saya, orang rumahnya udah pengen rubuh hadirin. Dia meninggal keluarganya, terus pengen bikin tahlilan, bingung, Ustadz, saya pengen bikin tahlil, tapi saya nggak punya duit. Yaudah Pak, tenang aja, kita tahlil. Bapak nggak usah ngapain, saya yang beli makanan, saya beliin gorengan, saya beliin kacang, udah, yang tahlil turu-turu aja. Jadi tahlil Turki namanya, tahlil Turki, tahlil turu-turu kita. Udah kita aja tahlil. Jadi nggak ngundang orang nggak. Nah yang begini-gini nih, yang membuat sebagian orang takut, aneh mau NU ngeri gitu. Belum ntar kalau hamil, ya ada 4 bulanan, ada 7 bulan, ada selapanan, ada akekahan, macam-macam dah acaranya. Yang namanya acara begitu pakai duit ya? Pakai. Belum ngundang kiai nih, belum ngundang tim hadrohnya, belum tetangga. Masya Allah. Ya. Coba kalau kita bikin acara gitu, acara tahlil, cuman gorengan doang sama kacang. Malam kedua rame sepi, malam kedua. Belum tentu, paling tetangga doang, paling keluarga doang kan gitu. Nah ini kembali lagi tadi ya. Nah jadi rahmat ya. Kita harus peka dengan keadaan seperti itu ya. Makanya kalau ada orang susah, ada orang miskin, saya dan teman-teman saya bilang tolong jangan terima amplop orang susah.
ngadain tahlilan. Sering saya tolak kalau yang itunya miskin. Bahkan ketika saya tolak nih, saya masukin lagi kantongnya. Oh, makasih Ustadz, makasih. Berarti emang itu mungkin bukan duit dia atau mungkin ngutang dan sebagainya. Gitu. Nah, ini rahmat. Nah, sama dengan baginda Rasul. Ketika lagi sholat, Nabi nggak pengen merhatiin umatnya. Nabi khawatir bikin capek umatnya. Nabi ringankan, Nabi nggak sholat di hari keempatnya tuh. Ya. Lalu kemudian, ya. Hadis yang selanjutnya dari Jabir bin Abdullah, qala shalla Mu'az bi ashabihil alisya. Suatu hari Sayyidina Mu'az itu mengimami sholat isya kepada teman-temannya. Nah, jadi imam Sayyidina Mu'az. Fatawwala alaihim, Sayyidina Mu'az baca tuh sholat isya dengan sholat yang panjang. Dalam riwayat bacanya surat Al-Baqarah. Masya Allah, Al-Baqarah satu surat. Ya, kita sholat subuh aja bacanya itu apa tuh? Al-Insan sampai Sajadah. Kadang ada yang protes juga tuh. Ini luar biasa, baca Al-Baqarah. Kemudian terdengarlah hal tersebut kepada baginda Rasul. Rasul tegur Sayyidina Mu'az. Apa kata Rasul? Aturidu an takuna ya Mu'adzu fatanan. Ya Mu'az, apakah engkau ingin menjadi orang yang membuat fitnah? Ya tuh. Jadi kalau kita jadi imam, jangan bikin jamaah gerutu. Jadi khotib, jangan bikin jamaah gerutu. Jadilah khotib yang nyenengin jamaah. Gimana? Udah khotbah 10 menit. Itu. Jangan 5 menit juga sih. 5 menit pengurusnya yang gerutu. Kata pengurus, lah Ustadz kita kasih transport ya. Khotbahnya gitu doang, lagu juga bisa gitu katanya tuh. Seandainya hadirin, pengurus nggak gerutu, saya khotbah 3 menit. Rame-rame tuh Ariyat tuh. Wah enak tuh di Ariyat, sholat Jumatnya cuma 3 menit khotibnya. Ya, itu mil aja nggak nyampe mil tuh. Apalagi Samsu. Pernah kejadian tuh, jamaah biasa dapat khotib lama, biasanya dapat Samsu tuh, Samsu ngisep Samsu dapat. Saya naik baru setengah batang udah barakallahu baru setengah batang katanya gitu. Kata jamaah pas pulang, "Sat, baru setengah batang nih, belum sampai sebatang antum udah turun." Nah, itu emang. Jadi khotib yang pinter itu bukan khotib yang banyak ngomong, tapi khotib yang ngomongnya dikit tapi ngena begitu. Begitupun imam. Ya. Di masyarakat, imam yang bagus bukan imam yang panjang-panjang, bukan imam yang menyesuaikan. Saya bilang menyesuaikan, gak mesti pendek, menyesuaikan jamaah. Pernah saya di tempat dekat rumah di komplek ada imam bacanya al-hakumut mulu gitu, al-hakumut takatsur. Jamaah komplek, namanya jamaah komplek protes, saat panjangan dong gitu, jangan al-hakumut gitu. Apa kek an-naba kek an-naziat kek, berubah tuh akhirnya an-naba lumayan dengan panjang, tapi jamaah nggak protes. Nah itu. Jadi kita sebagai imam harus mengikuti jamaah gitu. Nanya jamaah sedang panjang pendek nih gitu. Sedang guru, oh iya siap. Sedang. Itu. Sama jadi khotib gitu juga gitu. Lihat kalau di kantor Pak. Di kantor paling maksimal 10 menit. Di kantor. Di masjid 15 menit. Lebih coret. Ada beberapa situ lebih coret. Ya, bahkan kemarin saya dapat khobar pas lagi Idul Adha itu katanya khotibnya khotbah sampai jam 8. Allahu Akbar. Lagi Idul Adha, Pak. Khotbah sampai jam 8. Ini emang bahas apa? Bahas kitab gitu kan. Intinya nih kalau ini ilmu khotbah nih saya sampaikan di sini, mudah-mudahan manfaat buat antum. Kalau mau nyampein sesuatu intinya 3. Mau jadi khotib nih intinya 3. Penceramah intinya 3. Yang pertama tema yang mau kita bahas. Kita mau ngomong apa nih? Tentang sabar misalnya, temanya sabar. Yang kedua visi. Tujuan kita ceramah tentang sabar apa? Biar bikin orang jadi lebih sabar. Baik. Yang ketiga misi. Apa misinya?
Dengan cara apa kita membuat orang sabar, dengan kisah apa atau ayat apa, jadi itu intinya. Udah ada temanya, udah ada visinya, ada misinya, kelar, udah tutup. Barakallahu li wa lakum. Jamaah girang tuh, ya, tuh. Kemudian kata baginda Rasul, idza amamtan nasa, apabila engkau menjadi imam bagi orang lain, faqra, maka bacalah olehmu bisyamsi waduhaha, maksudnya wasyamsi waduhaha. Tuh, kalau ente mau sholat isya wasyamsi, makanya afdolnya tuh kalau sholat maghrib al-hakumut ke bawah, tuh maghrib tuh. Kalau isya ya itu al-qari'ah ke atas, gitu. Patokannya dari sini. Wasabbihisma rabbikal a'la. Atau engkau baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan wal laili idza yaghsha. Jadi surat yang paling panjang dalam sholat itu kata ulama sholat subuh. Panjang tuh. Bahkan saking panjangnya sholat subuh, sholat dari gelap sampai terang. Itu Nabi. Yang kedua, sholat yang panjang nomor 2 adalah sholat isya. Isya panjang. Di bawahnya zuhur. Di bawah zuhur asar, di bawah asar maghrib. Tuh maghrib paling pendek. Ya. Muttafaqun alaih. Nah, hadis yang selanjutnya an Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan pula oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha fi qissati salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bin nasi wa huwa marid. Nah, ini ajib nih, yang kemarin saya sampaikan ya. Ada satu kisah tentang sholatnya Rasul ketika lagi sakit. Nah ini hadis ajib luar biasa. Saya kisahkan aja panjangnya begini. Jadi suatu hari baginda Rasul diracun. Ini Rasulullah diracun sama orang Yahudi. Itu. Kemudian ketika baginda Rasul makan tuh daging, ya. Ini daging ngomong, ya Rasulullah, ini masmumah. Ya Rasul, saya sudah dikenai racun ya Rasul. Kata ulama, ini dalil Nabi lebih hebat dari Nabi Isa. Kenapa lebih hebat dari Nabi Isa? Kalau Nabi Isa menghidupkan apa? Orang mati. Kalau Nabi membuat hidup hewan yang tak mungkin hidup. Nggak mungkin hidup nih. Cuman daging, masa ngomong? Nah itu betul. Lebih ajib lagi Rasulullah. Nabi Isa orang mati dibangunin, ngomong, udah bangun. Rasul enggak, daging udah mati, ngomong tuh. Itu lebih hebat lagi mukjizat Rasulullah. Nah setelah itu Rasul akibat daripada racun Yahudi terkenalah dampak ini yang menyebabkan kata ulama apa? Rasul itu manusia. Karena dibilang begini nih, waktu ada perdebatan di Facebook, kata orang Islam, payah, masa Tuhan disalib gitu, ngatain Tuhannya orang Nasrani, masa Tuhan mati gitu, dibalikin sama orang Kristen, masa Nabi ente diracun, masa kena racun. Nah ini nggak paham dia. Kalau Nabi diracun kata Allah, innama ana basyarun, Nabi hanyalah seorang manusia. Manusia mati nggak? Mati. Diracun bisa nggak? Bisa. Itulah manusia. Nah ini yang lucu. Tuhan tapi mati. Itu kan kagak nyambung, nggak masuk akal tuh. Ya. Nah singkat cerita, dari racun itu Rasul udah sering sakit. Bukan sakit karena apa? Karena racun tadi efeknya. Nah disitulah baginda Rasul mengalami sholat itu nggak diri duduk. Nah di sini nih. Gitu. Singkat cerita, suatu hari Nabi lagi sakit keras, nggak bisa bangun dari tidurnya. Kemudian Rasul suruh perintahkan Abu Bakar jadi imam. Kata anaknya Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, jangan abak saya hatinya lembut, saban sholat ntar nangis. Udah muruh Abu Bakar bis sholat, perintahkan Abu Bakar buat sholat. Nggak lama Nabi pingsan. Abu Bakar masih ragu-ragu, imam gak nih, sampai disuruh lagi sama Nabi, Abu Bakar imam. Nabi pingsan lagi, sampai beberapa saat tuh
bangun pingsan begitu Nabi. Nah akhirnya Abu Bakar sholat jadi imam tuh, dah maksain dah jadi imam. Allahu Akbar. Pas lagi sholat Nabi segeran. Nabi bilang tolong ambilin air, saya mau cimuka. Nabi selesai, Nabi dibopong sama 2 orang sahabatnya. Siapa itu? Sayyidina Ali dengan Abdullah bin Abbas, sepupunya. Dibopong begini, Nabi jalan sambil nyeret kakinya. Sahabat ngelihat dari sholatnya, nah Nabi datang. Sahabat tanbih tuh Abu Bakar Siddiq, subhanallah, maksudnya ya Abu Bakar, Rasul datang itu. Abu Bakar Siddiq ngelihat Nabi, kaget. Beliau mundur. Nabi kasih kode. Terus gitu. Nah, posisinya waktu itu nih Abu Bakar Siddiq sini ngadap sana. Rasul dari sana datang tuh, dibopong. Kan namanya di samping nggak kelihatan kan? Sahabatnya dari belakang ditegur. Subhanallah. Pas Abu Bakar ngelirik gitu dari ekor matanya, Rasul datang. Mulai mundur. Rasul bilang jangan. Nah kemudian baginda Rasul sholat di samping kiri. Nah samping kiri. Kenapa samping kiri? Karena emang kamarnya dari sebelah kiri. Enggak sebelah kanan, enggak, sebelah kiri. Itu. Nah Rasul di sebelah kiri, Abu Bakar Siddiq sholatnya duduk. Pertanyaannya, yang imam siapa sekarang? Abu Bakar apa Rasulullah gitu? Ya, Abu Bakar Siddiq apa? Rasulullah. Ulama beda pendapat. Kata ulama yang imam Abu Bakar Siddiq. Kan dari awal sholat beliau yang imam. Kata ulama yang lain, loh enggak. Kalau udah ada Nabi yang imam. Masa Abu Bakar Siddiq imamin Nabi? Kayak gitu. Makomnya beda. Akhirnya ketemulah pendapat yang lebih sesuai. Yang imam siapa? Nabi. Terus Abu Bakar bagaimana? Kan suaranya yang kencang, Allahu Akbar. Abu Bakar cuman komando imam gitu. Ya, kalau bahasa kitanya wakil imam gitu ya. Jadi kalau di Arab tuh ada imam nih, yang ini belakang, Allahu Akbar gitu. Jadi ketika Nabi lagi sholat, Nabi gerakannya Nabi, tapi yang komandoin siapa? Abu Bakar Siddiq. Itu pendapat ya, saya ngerasa itu agak tengah-tengah gitu. Nah masalahnya, ini masalah yang kedua ya. Boleh nggak imamnya duduk, makmumnya diri? Karena dulu pernah Nabi lagi sholat, Nabi nggak bisa sholat diri, Nabi duduk. Nabi suruh semua duduk. Akhirnya Nabi duduk, sahabat duduk. Salat apa tuh? Sholat sunnah. Nah di situ ketika Nabi duduk, sahabat nggak ada yang duduk, sahabat diri semua. Ya. Abu Bakar diri. Pertanyaannya kenapa sahabat nggak duduk? Nah jawabannya karena saat itu sahabat nggak disuruh Nabi. Dari situlah ulama beristihad kalau imamnya duduk, jamaah nggak boleh duduk selama masih bisa diri. Nah ada lagi yang muskilah di sini ya. Masalah ada riwayat mengatakan katanya antara Nabi dengan Abu Bakar beda rakaat. Kalau tadi kan sama rakaatnya kan? Ya jadi Nabi masbuk tuh. Abu Bakar udah mulai sholat, Nabi masuk. Nabi jadi makmum. Ya, Nabi jadi imam, lanjutin Abu Bakar. Salamnya bareng. Salamnya. Tapi ada yang mengatakan enggak. Abu Bakar Siddiq udah 1 rakaat. Nabi datang. Kurang enggak Nabi? Kurang. Akhirnya ketika selesai salamnya Abu Bakar Siddiq, Assalamualaikum warahmatullah, beserta sahabat yang lain, Rasul ngapain? Lanjut diri 1. Nah sahabat ada yang masbuk di belakang. Sahabat dari belakang ngelihatlah Nabi masih imam, masih sholat, aneh niat makmum sampai Nabi. Nah tuh gitu. Disitulah ya satu istimbat sebagian ulama yang mereka mengatakan kalau ada makmum, dia menjadikan makmum lainnya itu sebagai imamnya padahal sama-sama makmum nih, itu sah gitu. Contoh nih ya, jadi si makmum kan kedua sholatnya dia.
Nih si imam nih sini. Nih dua-duanya makmum nih berdua nih. Nah, selesai rapi tahiyat akhir, imam selesai salam, ini makmum dua diri nih. Pas diri, kadang ada orang mundur ke belakang gini. Yang ini di sini. Paham nggak? Kenapa dia mundur? Dia pengen ini imamnya. Padahal sama-sama apa dia? Makmum. Itu ulama beda pendapat. Ya, ulama beda pendapat. Menurut Imam Zainuddin Al-Malaybari dalam kitabnya Fathul Mu'in, menjadikan makmum sebagai imam padahal dia berdua makmum nih, hukumnya makruh tapi sah, atau sah tapi makruh. Sah gitu tapi makruh. Kenapa? Lah itu yang sama-sama makmum gitu. Jelas ya. Jadi kalau kita mau jadi imam siapa? Ya udah, kan kita imamnya dia tadi tuh. Berarti jangan ganti imam, imamnya dia selesai sampai salam, udah gitu. Ya. Tapi sah nggak? Sah, jangan bilang nggak sah gitu. Nah, ini hadisnya yang ini. Berdasarkan riwayat tadi, Nabi ternyata masih kurang berapa rakaat? 1 rakaat gitu. Ini kompleks juga nih masalah begini tuh. Nah, dikatakan di sini faja'a hatta jalasa an yasari, bakar Nabi datang sholat di sebelah kiri. Nah ini Nabi sholat sebelah kiri. Kan Nabi pernah tuh lagi sholat nih, Abdullah bin Abbas sholat sebelah kiri, diputer sama Nabi sebelah kanan. Pertanyaannya, Nabi sholat sebelah mana tadi? Sebelah kiri. Kenapa nggak diputer? Siapa yang berani muter Nabi? Masa Nabi kita puter? Nabi belah sini kita. Nabi sahibul syariat, masa kita puter Nabi kan begitu? Enggak. Itu dalil bahwa berdiri di sebelah kiri tidak membatalkan sholat. Karena Nabi suruh kanan, berarti kanan kayak kesannya wajib. Tapi kita Nabi belah kiri, oh nggak wajib ini. Ini apa tuh? Sunnah. Berarti kalau kiri makruh. Gitu aja nandain begitu. Turun hukumnya begitu. Fakana yusalli bin nasi jalisan wa Bakar qa'iman, yaqtadi Abu Bakar bi sholatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa yaqtadi nas bi sholati Abi Bakar Siddiq, muttafaqun alaihi. Nah, yang tadi tuh kelupaan tadi tuh ya. Dari hadis yang Zaid tadi yang pertama, bolehnya imam beda tempat dari makmum. Ya, saya ulang tadi ya. Hadis yang pertama kelupaan tadi. Bolehnya imam beda tempat dari makmum. Contoh, imam sholat di ruangan sono, ya, makmumnya sholatnya di sini. Itu ulama mengatakan sah jika si makmum tahu gerakannya, bacaannya imam. Tuh, ya. Makanya nggak masalah kalau imam beda ruangan. Karena yang menjadi patokan itu bukan ruangannya, tapi apa? Gerak-geriknya imam. Ya, apalagi begini, di atas, di bawah, sah gitu. Nah sekarang ulama nanti berbeda pendapat tuh kalau seandainya ada orang sholat di luar, ya, imam di dalam, sah nggak tuh? Kalau sholat imam di sini nih, imam di sini, jamaah di ujung sono, sah nggak tuh? Sah kata ulama. Nih imam di sini nih, ya. Ini kosong nih, kosong sampai sono, sah selama masih satu masjid. Selama masih atau masjid. Tapi kalau seandainya imamnya di luar masjid, nanti ditafsir lagi, dirinciin lagi sampai ke ulama. Tadi kelewatan tuh itu. Kemudian an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza amma ahadukumun nasa falyukhaffif. Dalam riwayat dikatakan apabila salah seorang dari kalian mengimami manusia, jadi imam buat orang, falyukhaffif, maka ringankanlah tuh ya. Jadi kalau jadi imam, kita ini hafiz Quran 30 juz. Bukan juz 30, beda ya, beda tipis ya. Sama-sama 30. Cuman yang ini juz 30, yang ini 30 juz. Jangan sekali-kali kita jadi imam nih sholatnya panjang-panjang, jangan. Ya. Karena jamaah, ya, ikhlasnya jamaah itu kalau sholatnya ringan. Tuh, ya.
Ringankan. Fa inna fihim shaghira wal kabira wad dha'ifa wa zal hajah. Karena pada jamaah itu ada yang anak kecil, ada yang orang tua, ada yang orang lemah, ada yang punya hajat. Kan ada orang-orang nge-Grab, Gojek tuh ya, pengen sholat aplikasi bunyi. Akhirnya nggak pernah. Gue sholat dulu dah, gue tahan dulu bentar. Mas, saya sholat dulu mah ya, iya boleh mas. Buru-buru nggak dia? Pas lagi sholat imamnya bacanya panjang, zong katanya zong. Gue tandain jangan masjid lagi, besok ganti masjid tuh. Ya. Barangkali orang punya hajat, maka saya tafsir begini. Orang yang jadi imam di masjid pesantren bebas, mau panjang mau pendek silahkan, pesantren. Tapi orang yang imam di masjid umum nih, okay, maka hendaknya mau panjang silahkan jikalau jamaah redo, kalau pendek lebih bagus. Tapi kalau orang sholat di masjid tempat orang transit, kayak rest area, okay, itu dipastikan kalau dia sholat panjang, jikalau emang padat, itu jadi haram gitu. Ya. Kenapa? Jamaah pasti nggak ridho gitu. Tempatnya rame, padat, orang ngantri mau sholat, kita panjang, ridho nggak tuh? Gitu. Itu bisa jadi haram itu. Jamaah seperti itu. Gitu. Ya. Fa idza shalla wahdahu, nah dia kalau sholat sendirian, fal yusolli kaifa syaa, maka diboleh sholat bagaimana aja yang dia mau. Mau dia sholat apa, baca satu Al-Quran khatam silahkan. Itu orang tua saya nanya gini, Riz, ya bapak pengen sholat malam bacaannya panjang-panjang, cuman gak kuat diri. Gitu. Pengen sholat malam sejus, cuman gak kuat diri. Boleh gak duduk? Lah boleh duduk. Sholat sunnah, ambil bangku, baca sejus, ambil duduk, rapi selembar, tutup, ruku, buka lagi rapi selembar, tutup, boleh. Sepanjang yang kita mau silahkan. Kalau sholat sendirian, tapi jangan dibalik. Lagi sendirian cepet, lagi jamaah lama. Mau dikata apa ya mah? Wah ustadznya masya Allah nih, sholatnya panjang gitu di masjid. Di rumah al-hakumut kadang nggak baca surat, langsung ruku aja deh. Ini ya. Ada indikasi riya, indikasi pamer hafalan Quran. Ini yang hati-hati. Ya. Kata ulama dalam hadis, ya, kam min qari'in, ya, kam min qari'il Quran wal Quran yal'anuhu. Berapa banyak orang baca Quran tapi Al-Quran malah melaknat orang tersebut. Kenapa gitu? Ya. Bisa jadi ketika dia baca tidak diamalkan atau bacanya dalam kondisi riya. Nah inilah ya sekedar hadis-hadis yang kita bacakan, yang jelas ya kita sebagai seorang imam ya, harus mengerti kondisi jamaah. Kalau jamaahnya pada orang tua, jangan sholatnya lama, tapi juga jangan kebanget cepet sampai kagak sah sholatnya. Kayak sholat tarawih berapa menit tuh? 10 menit. Itu sholat tarawih 10 menit itu mah kagak sah karena tidak ada tumanina, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat. Amin ya rabbal. Mungkin sebelum kita tutup ada yang mau bertanya, dipersilakan.